Dia mengunci sandal jepit berwarna merah muda ke pintu. Karena takut ada yang mencuri sandal jepit pusakanya. Lalu berlari ke kuil hanya untuk mendapatkan satu uang kertas. 500 rupiah segera pergi kepadanya. Takut semua orang tahu itu. Dia langsung menempelkan stiker dewa di wajahnya. Memukul saya ya, saya menantang Anda untuk memukul saya. Semua orang pasti tidak berani. Karena di negeri ini, adalah ilegal untuk tidak menghormati para dewa. Berapa banyak uang yang bisa kakak ini dapatkan dengan menggunakan trik ini? Jika kuil tidak terbuka, dia akan berlari ke jembatan. Ambil 2 uang kertas dari orang buta yang tidak beruntung. Aduh, jumlah ini cukup untuk makan beberapa kali makan malam. Jika ini adalah perubahan musim dan tidak ada pakaian untuk dipakai. Dia masih berjalan dengan tenang di jalan. Ketika dia tidak melihat seorang pun di dalam mobil. Pasti akan ada pakaian di dalam. Ambil untuk dipakai sementara ya. Memanfaatkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Tapi rasa estetikanya juga sangat trendy. Termasuk rompi dengan rok panjang. Semua orang di sekitar menertawakan. Bahkan ada bocah yang berlari ke arahnya karena ingin mempercepat roknya. PK merasa bingung. Apakah orang-orang di bumi ini begitu sangat aneh? Jika memakai rok panjang, orang akan menertawakan. Jika tidak memakai apa-apa, orang-orang juga akan menertawakan. Apakah mereka semua sakit? Benar. PK sebenarnya alien. Dia tidak mengerti aturan di bumi. Awalnya ingin datang ke bumi untuk melakukan penelitian. Tapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia turun, dia bertemu dengan seorang perampok. Dan kebetulan, pencuri juga mencuri batu kontrol UFO. Game ini tidak menyenangkan, sutradara ya. PK tidak dapat menghubungi rekan senegaranya. Juga tidak bisa kembali ke planet induk. Hanya bisa mengembara di bumi. Untuk berintegrasi dengan kehidupan di sini. Dia mulai mengamati orang. Menemukan bahwa mereka semua mengenakan pakaian. Tapi selera mode sangat aneh. Misalnya paman ini. Menemukan ada yang salah dengan celananya. PK memiliki hati yang baik, jadi dia mengoreksinya untuknya. Tapi dia memasang wajah kesal. Saya baru saja mengoreksinya untuk Anda. Apa yang akan kau lakukan padaku, bajingan? Kamu lihat aku cantik, jadi kamu mau merayuku kan? PK merasa dalam bahaya, jadi dia melarikan diri. Tapi pemuda sial itu ditabrak mobil. Sopirnya juga sangat baik hati. Dia pikir pemuda itu terlihat sangat bodoh. Jadi pikir dia tidak tahu bicara. Dia bahkan berpikir dia bodoh karena dia menabrak pemuda ini. Jadi dia dengan ramah mengundangnya pulang ke rumahnya. Hei anak muda, ikuti aku pulang ya. Dalam perjalanan, pengemudi terus menceritakan kisah di surga dan di bumi untuknya. PK juga sangat mau ikutan. Tapi tidak mengerti apa yang dia sedang katakan. Namun alien memiliki satu kekuatan super. Hanya berpegangan tangan. Akan bisa membaca pikiran orang lain. Dia mencoba menyentuh tangan pengemudi. Dan telah mengerti kata-katanya. Tetapi pengemudi menolak untuk bekerja sama dengannya. Karena pikir dia sedang menganiayanya. PK hanya bisa menemukan orang lain. Hasilnya juga tidak terkecuali. Pengemudi itu langsung berpikir. Pemuda ini pasti sudah lama tertekan. Apakah Anda akan sedikit bersantai? Jadi dia mengambil PK untuk panggang ubi jalar. Baru ke sana, PK melihat monster memiliki 3 kepala. Monster itu menarik tangannya masuk ke dalam. TK tercengang tidak mengerti apa-apa sedang terjadi. Apa yang akan dilakukan monster ini padanya? Seperti itu. Dia dan monster berkepala 3 itu tinggal di tenda sepanjang malam. Tapi pemuda yang baik tidak melakukan hal buruk. Dan dia hanya memegang tangan monster itu sepanjang malam. Diam-diam, unduh paket lengkap bahasa penduduk bumi. Setelah 1 malam, PK akhirnya sudah mengerti. Saat ini tugas terpenting adalah menemukan batunya. Lalu panggil pesawat ruang angkasa untuk kembali ke planet induk. PK pertama ke rumah supir. Dia berbicara dengannya tentang dirampok. Pengemudi segera memberitahu dia sebuah cara. Anda harus melaporkan ini ke polisi. Setelah mendengarkannya, PK masuk ke mobil untuk mencari polisi. Polisi mengira orang ini gila. Kehilangan hanya sebuah batu dan pergi ke polisi. Ayo, keluar dan bermain agar biarkan saya bekerja. Tidak ada jalan lain. PK hanya harus meminta orang lain untuk membantunya. Tapi semua orang bilang, mohon doanya ya Allah. Hanya dewa yang bisa membantumu. PK agak membingungkan. Apa itu dewa? Apakah dewa begitu rohani? Dia bertanya kepada pemilik toko pinggir jalan lagi.
Anda lihat ya, ini adalah dewa. Patung itu dibanderol dengan harga 40 Rs. Patung yang lebih besar adalah 80 rupiah. Saya akan menjual untukmu dengan harga murah ya. PK, meski sulit dipahami, tetapi dia masih membeli. Ketika dia mendapatkannya, dia ingin sedikit bereksperimen. Ya dewa, saya sudah lapar. Tolong kirimkan saya makanan. Saat itu, seseorang lewat. Beri pengemis itu makanan. Dia juga meletakkan kue untuk PK. Oh my god. Itu benar-benar ada. Kemudian dia sangat gembira seperti gila. Kemudian dia berdoa agar batu itu segera kembali. Tapi kali ini, tidak menjadi kenyataan seperti tadi lagi. Mungkin karena listrik padam. PK kembali mencari pemilik toko. Bertanya apakah dia bisa menukarnya sebuah baterai baru atau tidak. Apakah orang ini gila? Pemilik toko memberitahu dia sebuah kalimat. Patung kecil ini tidak dapat memenuhi keinginanmu. Pergi ke kuil untuk berdoa kepada para dewa. Jadi PK membawa kurban ke kuil. Bahkan, juga masukkan ke dalam kotak 100 rupiah. Tentu saja, masih belum ada panen apapun. Bukankah aku sudah memberimu uang? Para dewa bahkan tidak tahu bagaimana bernalar seperti itu. Penatua merasa bahwa kepala pemuda ini memiliki masalah. Menyarankan dia untuk pergi ke rumah sakit jiwa sesegera mungkin. PK merasa agak bingung. Tapi bukankah aku sudah memasukkan uang? Kenapa kau menyuruhku pergi ke rumah sakit jiwa? Tolong kembalikan uang saya. Tapi dia tetap tidak mengerti apa sedang terjadi. Lalu dia diusir dari kuil. PK merasa dia sedang ditipu. Ia mengatakan bahwa dewa telah mengambil uangnya tetapi tidak bekerja. Ketika polisi mendengar itu, mereka berdiri. Beraninya kau berbicara buruk tentang dewa. Kemarilah, aku akan memukulmu sampai mati. Setelah memukulnya, polisi mengeluarkan dompetnya. Tunjukkan ide Anda untuk saya memeriksa. PK langsung membeku. Pakaian ini milik orang lain. Jadi kartu nama juga seperti itu. Polisi itu tertawa terbahak-bahak hingga gigi palsunya lepas. Bukankah nama Anda seorang doktor teologi? Kemudian pergi dan temukan Allah yang agung dan tanyakan. Itu baru takdirmu dewa. PK meskipun agak sulit dipercaya. Tapi dia juga melakukan apa yang dia katakan. Dia membawa persembahan ke gereja. Baru masuk dan ditendang keluar. Jika Anda ingin membakar dupa, pergilah ke kuil dan bakarlah. Untuk apa Anda pergi ke gereja? Tolong pergilah untukku ya. Setelah dikejar, dia segera masuk ke dalam bis. PK akhirnya juga sudah mengerti. Jadi dewa bumi manusia tidak hanya satu. Selain itu, ada banyak aturan aneh. Mereka juga membagi faksi. Dan bisa menjadi musuh satu sama lain. Misalnya, bermain bersama untuk membersihkan jalan. Untuk mandi di dalam air suci. Lalu inilah masalahnya. Ada begitu banyak dewa. Kapan dia akhirnya akan menemukan batu itu? PK mulai berkeliling untuk mencari tahu. Dia tidak hanya bergabung dengan organisasi dewa. Tetapi juga berpartisipasi dalam semua jenis ritual. Tapi setengah tahun telah berlalu. Dewa masih belum menanggapinya. PK mulai merasa putus asa. Dia baru saja meneriaki seorang polisi. Hei, idiot itu. Lalu dia berbalik dan pipis di dinding. Polisi marah sekali. Langsung tangkap bajingan ini. Namun ini hanya tipuan PK. Dia awalnya berniat akan tidur di jalan. Tapi akhir-akhir ini sering turun hujan. Dia hanya bisa pergi ke sel kantor polisi untuk berlindung sementara dari hujan. Ada jumlah 100 sel penjara di kota. PK belum pernah ke sana. Jika dalam keadaan normal, dia biasanya tidur di tempat tidur pada malam hari. Pada siang hari, ia berpartisipasi dalam kegiatan pemujaan. Dia ingin menemukan batu itu secepat mungkin. Agar bisa segera pulang. Tapi setengah tahun telah berlalu. Tapi masih belum ada kemajuan. PK agak kecewa. Apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Dan dihukum oleh para dewa? Tidak boleh. Bahkan berdoa tidak akan berhasil. PK telah membuat rencana. Dia pergi untuk memposting selebaran untuk menemukan dewa. Untuk menarik perhatian. Dia juga memakai helm kuning. Dia berpikir bahwa dengan melakukan itu, orang akan memperhatikan. Hari itu, PK sedang membagikan selebaran, baru dimainkan setengah. Tiba-tiba dia melihat. Apakah ini bukan dewa? Dia segera bergegas. Dia mengejarnya ke toilet. Baru masuk pintu. Dia mulai bertanya tentang batu itu. Tapi dewa ini membuat wajah yang sangat bingung. Siapa yang kamu katakan? Keluar dari sini untukku.
Aku sedang terburu-buru untuk naik ke panggung pertunjukan. Tapi tidak menyangka PK masih begitu keras kepala. Masih dengan sengaja mengancam lawan. Dewa itu ketakutan melarikan diri. Dia bersembunyi di sebuah gereja. Di dalamnya ada puluhan ribu orang yang melakukan ritual. PK langsung pusing. Hanya melihat seorang botak sedang berdiri di atas panggung. Tapi dewa itu tidak terlihat lagi. Sekarang pria botak itu berdiri di atas panggung untuk menari lidahnya. Dia juga memiliki batu biru di sebelahnya. PK hanya melihatnya dan menyadari. Bukankah itu batuku? Apakah dewa sudah bermanifestasi? Dia segera berlari ke atas panggung. Awalnya bermaksud untuk mengambil kembali hartanya untuk pulang. Tapi orang-orang besar menghentikannya. Mereka memberitahu PK. Permata ini milik biksu botak. Dia menemukannya jauh di pegunungan. Tapi itu bukan batu. PK langsung merasa putus asa. Tiba-tiba seorang reporter datang kepadanya. Ingin mewawancarainya. Namanya Janani. Dia pernah bertemu PK membagikan selebaran sebelumnya. Dia menemukan ini sangat menarik. Mungkin akan dapat mempostingnya di Hopker. Hanya saja Janani tidak mengharapkannya. Orang ini paranoid. Dia selalu bilang dia dari planet lain. Dia bahkan mengatakan dia tahu cara membaca pikiran orang lain. Sentuh saja tangan orang lain. Maka dia bisa tahu apa yang mereka sedang pikirkan. Janani tidak percaya. Anda sudah terlalu banyak menonton film fiksi ilmiah. Ada seorang lelaki tua yang meraih tangan PK. Mengatakan bahwa istrinya sakit. Butuh dana segera untuk operasi. Orang tua itu baru saja selesai berbicara. PK memberikan semua uangnya kepada orang tua itu. Dia segera tertawa terbahak-bahak. Apa yang bisa membaca pikiran? Anda telah ditipu oleh seseorang dan Anda bahkan tidak mengetahuinya. PK hanya dengan santai mengatakan itu. Anda bilang tidak salah. Orang tua itu penipu. Tapi dia bukan orang jahat. Istrinya ingin makan makanan lezat untuk ulang tahunnya. Tapi karena dia ingin makan es krim. Itu sebabnya orang tua itu menipu saya. Janani tidak percaya apa yang dia katakan. Paranoid yang sangat bagus ya. Akibatnya, dia baru saja berbalik. Kemudian dia menemukan lelaki tua itu memasuki sebuah restoran. Dia mengikuti. Memang, dua pria dan wanita tua saling memberi makan es krim. Sekarang dia tidak bisa tidak mempercayainya. PK benar-benar alien. Dia membawanya pulang ke rumahnya. Lalu pikirkan sebuah cara. Bersiap untuk membantunya menemukan batu itu. Hari berikutnya dia membawa PK ke stasiun TV. Dia dan PK pergi ke daerah biksu botak. Dia segera mendengar berita itu. Pria botak ini berkeliling berkhotbah. Mengatakan batu birunya sangat kuat. Sentuhan bisa menyembuhkan semua macam penyakit. Hanya butuh memasukkan 500 rupiah ke dalam kotak. Anda dapat mengetahui dengan melihat ini bahwa ini adalah scammer. Ketika mereka memasuki pintu, si botak sedang mengajar seorang paman. Istri paman ini sakit parah. Kata dokter tidak bisa disembuhkan. Dia ingin meminta bantuan pria botak itu. Pria botak itu berpura-pura berdialog dengan para dewa. Lalu memberitahu paman itu. Dia baru saja pergi ke makam kuil di Gunung Dewa. Maka penyakit istrinya dapat disembuhkan. Sekarang PK bilang bahwa istrinya sedang sekarat. Anda tidak membantu menyembuhkan penyakit tetapi juga menyuruh datang? Apakah ini tidak merusak bisnis orang lain? Anda mengatakan dia pergi mencari kuil. Ketika dia sampai di rumah, istri dia akan sudah mati. Menyembuhkan hantukah? Bisakah Anda menulis jaminan? Tentu saja tidak bisa. Ketika pria botak ditanya itu, dia membeku dan tidak bisa berbicara apapun. Dialog ini setelah diposting di berita. Banyak orang mulai berbicara tentang itu. Apakah benar-benar ada dewa di dunia ini? Sepertinya tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Kemudian para misionaris itu. Apakah itu kehendak dewa? Atau itu hanya tipuan oleh biksu botak? Cerita ini semakin rumit. Bahkan ayah Janani juga mendengarnya. Tapi dia penggemar berat pria botak itu. Di rumah ada cangkir minum dengan fotonya. Selimut di sekitar tempat tidur semuanya adalah foto dirinya. Setelah mendengar putrinya mengatakan hal-hal buruk tentang idola, dia segera memanggil PK untuk diinterogasi. Dan kemudian mengutuknya. Kamu harus pergi ke penjara. Apakah Anda tidak memiliki rasa hormat kepada para dewa? Kata-katanya membuat PK sedikit terbangun. Baiklah. Jika orang percaya pada dewa seperti itu, lebih dari karena takut, akan dapat digunakan sedikit.
Gunakan para dewa untuk mengekspos tipuan pria botak itu. Agar ayah Janani bisa memahami kebenaran. PK memutuskan untuk membuktikannya padanya. Uang ini mudah didapat. Dia menaruh uangnya di atas batu. Tambahkan beberapa koin. Oleskan sedikit bubuk warna. Segera sekelompok orang datang untuk memasukkan uang. Dia berbaring di tanah membungkuk batu. Semua orang merasa ini adalah batu surgawi. Tidak berhenti bersujud dan menyumbangkan uang. Di negara ini, semua orang percaya dewa. Karena mereka takut pada dewa. Tapi ada beberapa orang yang tenggelam terlalu dalam. Dan menjadi orang yang beriman yang bodoh. Misalnya ayah Janani. Ketahuilah bahwa PK menjelek-jelekkan pria botak. Langsung menamparnya. Janani menghela nafas. Ayahnya juga sangat terhormat. Namun, di mata semua orang, dewa adalah alasan untuk hidup. Tapi setelah acara itu disiarkan, banyak orang keluar untuk mengekspos penipuan itu. Bisnis si botak juga menurun. Bahkan juga menerima banyak surat kritik. Mantra, gambar, air peri sebelumnya. Semuanya palsu. Pria botak itu sangat marah sehingga perutnya melilit. Bersiap untuk tampil di TV. Akhirnya memutuskan untuk bertarung dengan PK. 1 hari sebelum PK mengudara, dia menerima telepon dari pas sopir. Dia bilang dia menangkap pencuri batu itu. Orang ini mencuri batu itu. Kemudian menjualnya ke pria botak. Tunggu saja ya. Besok aku akan membawa orang itu ke tempatmu. Bantumu mengungkapkan wajah asli pria botak itu. PK sangat senang. Tapi tidak menyangka bahwa dalam perjalanan ke sana, pengemudi itu telah mengalami kecelakaan. Kereta api diserang oleh teroris. Pengemudi dan perampok telah meninggal dalam ledakan. Kali ini, buktinya sudah hilang. PK juga kehilangan teman baik. Dia sangat sedih. Bahkan tidak peduli dengan pertunjukan langsung lagi. Pria botak itu mengambil kesempatan untuk buru-buru membuat alasan dan menipu orang. Katakan PK pengkhianat. Ingin menendangnya keluar dari dunia ini. Maka mereka tidak akan memiliki apapun untuk dipercaya lagi. Di masa depan, doa juga tidak memiliki tempat untuk berdoa. Kata-kata ini disetujui oleh semua orang. Janani segera merasa khawatir. Pria botak ini bahkan diam-diam mengubah definisi. Pada titik ini, PK juga mengaku bahwa dia juga seorang yang beriman. Juga melakukan banyak hal karena para dewa. Tapi saya punya sebuah pertanyaan kecil. Jika mengatakan dewa adalah satu-satunya, jadi sebenarnya sang pencipta itu apa? Atau apakah Anda hanya membayangkannya? Saya tidak tahu apa-apa tentang sang pencipta. Tapi itu dibuat oleh kalian. Sama seperti Anda. Seorang penipu munafik. Lalu PK berkata, kematian pengemudi. Kalian benar-benar tidak punya hati nurani. Mengapa meledakkan kereta itu? Pria botak itu dengan cepat membuat alasan. Jadi dewa orang lain melakukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan bisnis saya. Sangat bagus untuk mengucapkan dewa orang lain. Ketika Janani mendengar ini, dia menangis. Sebelumnya, dia dan pacarnya putus. Itu karena keyakinan agama kedua keluarga itu berbeda. Orang tuanya tidak setuju. Meskipun keduanya diam-diam menikah. Tapi tanggal akta nikah, pacarnya tidak datang. Dia bahkan menulis surat putus padanya. Hatinya menjadi dingin. Dan dia langsung memasukkan mantannya ke daftar hitam. Sebelumnya, si botak mengatakan itu semua kehendak dewa. Adalah dewa tidak ingin dia menikah. Dalam hatinya, saya pikir saya telah ditipu, kan? Tetapi PK mencurigakan. Saat itu adalah surat perpisahan itu. Apakah pacar Anda menulisnya untuk Anda? Dia menggelengkan kepalanya. Ditulis oleh orang lain. Jadi, apakah ada menandatangani? Dia menggelengkan kepalanya lagi. Kalau begitu, Anda juga tidak menghubunginya setelah itu. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa orang telah melarikan diri dari pernikahan dengan Anda? PK kemudian mengeluarkan telepon. Suruh PK telepon pacarnya. Untuk meminta konfirmasi. Teleponnya baru saja terhubung, pacarnya menjelaskan. Dia bilang dia pergi ke pernikahan mereka hari itu. Tetapi ketika dia tiba, Janani tidak terlihat. Hanya menemukan sebuah surat perpisahan. Di atas tertulis bahwa tidak ada lagi kontak. Saya bahkan berpikir bahwa Anda putus. Aduh. Jadi itu hanya salah paham. Jadi instruksi dari dewa itu sepenuhnya salah. Sekarang orang kepala botak itu baru membeku. Dia berencana menggunakan kekacauan untuk melarikan